Pejabat eselon 2 itu bisa dimutasi, tidak harus menunggu 2 tahun. Saat ini memang sedang diproses untuk pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN yang memang tugasnya mengawasi. Orang yang mengkritisi TP3 kita hargai sebagai proses demokrasi dan menjadi pemicu terhadap TP3 sendiri ya. Aye, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony Sumarsono izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali diskusi dengan Pak Sony Sumarsono yang saat ini memang menjabat sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dari Kementerian Pan-RB. Pak Sony, ini kita bahas soal isu atau informasi yang sudah ditetapkan bahwa ada aturan baru bahwa menurut undang-undang pejabat eselon 2 itu bisa dimutasi sebelum 2 tahun bekerja. Betul nggak itu, Pak? Maksudnya kalau dulu, ini jawabannya betul ya, kalau dulu berdasarkan Undang-Undang 5 ya 2014 tentang aparatur sipil negara dan juga manajemen PNS ya, ASN nomor 11 ya, saya kira itu dikatakan bahwa seorang pejabat eselon 2 ASN itu bisa dimutasi setidak-tidaknya 2 tahun setelah menjabat gitu loh. Jadi sebelum 2 tahun itu nggak boleh dimutasi ya? Nggak boleh dimutasi dan kecuali ada alasan yang memang masuk akal lah kemendesaannya, saya kira gitu. Saya kira dengan adanya keputusan Menteri Pan-RB melalui surat edaran yang baru-baru ini masih basah ini, nomor 19 SE-nya tahun 2023 ini ya. Seorang pejabat eselon 2 atau kepala dinas lah kalau di Pemkot Bekasi itu bisa dimutasi, tidak harus menunggu 2 tahun. Mau baru 1,5 tahun silahkan, mau kemudian 1 tahun silahkan, bahkan 3 bulan pun ya silahkan. Bisa ya? Itu bisa sekarang. Itulah menurut SE Menteri Pan-RB. Siap-siap. Nah, kalau untuk seperti itu 2 bulan atau 3 bulan, apakah itu tidak dikhawatirkan bisa ada indikasi jual beli jabatan, Pak? Inilah yang dikhawatirkan, karena tidak hanya jual beli jabatan yang dikhawatirkan, tapi juga bisa terjadi ya instabilitas. Orang baru duduk belum 3 bulan sudah diganti, nah, gitu kan. Bahkan kemungkinan dalam perspektif negatif kasus jual beli jabatan bisa juga terjadi. Bisa terjadi karena ya, kebijakan hal ini, ya. Apalagi saat ini memang sedang diproses untuk pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN yang memang tugasnya mengawasi proses seleksi untuk jabatan eselon 2 tersebut. Nah, ini bisa menimbulkan politisasi birokrasi. Sekarang tentunya persoalannya apakah pemerintah pusat tidak melihat hal ini? Nah, lalu bagaimana kira-kira kontrolnya supaya tidak terjadi jual beli jabatan? Ini kan begitu kira-kira persoalannya. Nah, sebenarnya memang tidak linier sepraktis itu. Langsung semua bupati, wali kota atau gubernur bisa mengganti ya sebelum 2 tahun pengen ganti-ganti ya seenaknya. Tidak ada. Jadi ada kontrol namanya. Variabel kontrolnya itu kalau menurut PP 30 2019 mengenai kinerja ya seorang ASN dalam jabatan itu ditetapkan juga ini kontrolnya. Seseorang bisa diganti sebelum 2 tahun itu karena kinerjanya itu berpredikat ya harus perbaikan atau kurang atau sangat kurang. Nah, kalau kita tahu ada jabatan eselon 2 kinerjanya ya atau kondisi tidak memungkinkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan,
Contoh 3 bulan sakit-sakitan, ya ta? Atau dalam 3 bulan kinerjanya setelah menduduki posisi baru, kemudian tidak memuaskan selama 6 bulan gitu. Masa akan nunggu 2 tahun? Siap. Ya, itu akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itulah, di balik kebijakan keluarnya SE 19 tahun 2023 Menteri Pan-RB ini, karena memberikan ruang yang cukup bagi seorang PPK. PPK itu pejabat pembina kepegawaian yang dijabat oleh wali kota, bupati, gubernur. Dalam konteks ini wali kota Bekasi. Untuk segera menyesuaikan manakala ada pejabat eselon 2 yang kinerjanya kurang bagus, tidak memuaskan, tidak mencapai target dan seterusnya, untuk digeser ke yang lebih baik. Nah, fleksibilitas ini diharapkan bisa langsung memperbaiki roda pemerintahan yang lebih baik, lebih cepat dalam merespon berbagai persoalan-persoalan mendesak, stunting, kemiskinan, dan seterusnya, persoalan isu-isu pendidikan, pelayanan publik yang lain, kesehatan dan seterusnya. Itu bisa akan lebih cepat merespon karena kinerja pemerintahannya memang memutar dengan baik. Saya kira alasan tidak usah menunggu 2 tahun itu bagian daripada langkah pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan buat pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini wali kota untuk segera menyesuaikan supaya berkinerja lebih baik. Saya kira itu background di balik itu adalah masalah itu. Nah, efek atau operasionalisasi dari pemikiran ini, maka belum dimutasi, ya itu mesti harus ada evaluasi kinerja. Yang mengatakan bahwa ternyata ini tidak berkinerja baik, baru diganti. Sama dengan mobil saja, kalau ada performance underdeal yang kurang bagus kan juga diganti, nggak usah menunggu juga lama gitu ya. Namun tetap ada evaluasi itu. Nah, harus evaluasi. Lah, evaluasi kinerja inilah yang menjadi kunci sebagai dasar. Nah, sekarang pertanyaannya saya kira lebih kepada bagaimana kualitas daripada evaluasi kinerja, siapa yang melakukan itu penting. Takutnya itu evaluasi hanya menjadi proforma sebagai alasan saja untuk melakukan mutasi. Saya kira kuncinya justru pada evaluasi kinerja yang objektif, betul-betul itu menjadi penting untuk sebagai dasar mutasi. Jadi bukan lagi waktu 2 tahun, tapi kinerja ASN oleh tim evaluasi. Saya berharap tim evaluasi itu juga memang betul-betul samping objektif, juga harus semi independen ya. Tidak harus semuanya tim evaluasi itu dari internal pemerintah kota sebenarnya. Harus memasukkan ya akademisi atau orang yang memiliki keahlian dalam melihat kinerja daripada masing-masing kepala dinas atau pejabat eselon 2 di level pemerintah kota Bekasi ini. Justru yang dikhawatirkan adalah proses mutasi dari A ke B ini kalau terjadi proses tawar-menawar transaksional sehingga menimbulkan kasus kasus jual beli jabatan itu saja. Dan ini hanya dimungkinkan apabila penilaian evaluasi kinerjanya tidak objektif, tidak transparan, dan tidak ada kontrol dari atas. Saya kira mesti dipenting adanya evaluasi objektif dan kontrol itu supaya tidak semena-mena seorang bupati wali kota kemudian melakukan mutasi walaupun diperbolehkan sebelum 2 tahun. Tapi memang tadi tim evaluasi harus dari orang-orang yang memahami dan seperti akademisi atau apa gitu ya Pak ya, harus dilibatkan juga ya. Kalau menurut saya, kalau dulu namanya Dewan Jabatan. Siapa Dewan Jabatan? Itu adalah para pejabat struktural yang ada di pemerintah daerah tersebut. Jadi internal. Inilah kemudian terjadi satu gap yang jarak, di mana seorang Dewan Jabatan mengevaluasi temannya sendiri. Apalagi kalau di Dewan Jabatan tersebut anggotanya pernah menjadi atasannya atau bawahannya, kan jadi agak riko. Karena itulah maka seiring dengan kebijakan ini saya kira harus ada perbaikan struktur organisasi Dewan Jabatan. Tidak hanya kemudian berasal dari internal pemerintah daerah. Saya kira itu yang harus dijawab atau dilakukan untuk menjawab kebutuhan objektivitas dalam penilaian kinerja. Tapi harus orang yang mengerti betul. Saya kira gitu. Siap. Intinya. Pak, kalau mengutip tadi Bapak katakan Komisi Aparatur Sipil Negara itu Pak, KSN. Nah, itu kan infonya juga akan dibubarkan itu Pak. Memang pembubaran KSN ya banyak yang menyayangkan ya, karena ini lembaga ini penting sekali untuk
melakukan pengawasan birokrasi ya, terutama dalam proses seleksi supaya merit system. Merit system itulah sistem ya kinerja pegawai, karir pegawai berdasarkan prestasi lah kira-kira, berdasarkan performa, berdasarkan kinerja. Nah, ini lembaganya. Karena ini sudah menjadi keputusan politik, ya, sudah dibahas di DPR, bahkan tinggal ketok palu paripurna. Kalaupun KSN bubar, menurut saya, yang bubar lembaganya, ya udahlah, oke lah, kita ikuti kemauan daripada keputusan, kebijakan pemerintah pusat, ya, terutama Dewan ya. Tapi fungsinya jangan bubar. Fungsi pengawasan, sebagaimana dilakukan KSN itu, bisa dilakukan, diintegrasikan dengan kantor Kementerian Pan-RB yang sifatnya administratif dikontrol oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang sifatnya lebih pada kebijakan diawasi, dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Bahkan menurut saya satu unit tersendiri harus dibentuk di Pan-RB, selevel eselon 1 misalnya, yang khusus menangani pengawasan atau menjalankan fungsi yang selama ini dijalankan oleh KSN. Saya kira itu yang harus dilakukan. Jangan sampai KSN bubar, fungsinya juga bubar. Itu akan menimbulkan politisasi birokrasi yang luar biasa. Yang harusnya merit system menjadi spoil system. Nah, ini bahaya. Jadi karena fungsi harus tetap jalan di Kementerian Pan-RB. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya kira RPP atau rancangan peraturan pemerintah yang sekarang dibuat sebagai aturan pelaksanaan undang-undang ASN yang baru itu memang harus betul-betul cermat. Bagaimana sistem itu pengawasan harus dijalankan. Siap. Nah, kalau untuk kembali ke Undang-Undang SE nomor 19 tahun 2023, SE ya, undang-undang ya. Undang-undang itu yang berlaku nggak Pak untuk PJ Wali Kota, Pak? Oke. Jadi ketentuan SE 19 ya 2023 bahwa mutasi di bawah 2 tahun itu memang berlaku seluruh Indonesia ya. Gubernur, Bupati, Wali Kota, event itu PJ maupun definitif berlaku. Cuma, nah ini ada instrumen tambahan untuk PJ. Karena pejabat kepala daerah dalam pejabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu kan ada Permendagri 4 2023 yang menyatakan dilarang untuk melakukan satu mutasi ASN, misalkan gitu. Termasuk larangan lain, merubah kebijakan sebelumnya itu kan juga tidak boleh ya, atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, itu juga tidak boleh. Nah, kecuali dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sehingga tugas PJ itu adalah meneruskan apa yang telah, kebijakan yang telah ditetapkan oleh wali kota sebelumnya. Nggak boleh bertentangan. Ya. Kalau bertentangan, dia dilakukan, dia harus dengan persetujuan Mendagri. Berarti tetap tim evaluasinya juga harus ada, berjalan juga Pak ya? Nah, baik itu mutasi yang dilakukan oleh Bupati, Wali Kota yang definitif maupun PJ, dasarnya tetap evaluasi kinerja. Itu dasarnya, bukan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat, setor atau tidak setor, bukan. Dasarnya memang kinerja. Bahwa kinerjanya itu apakah kurang, sangat kurang, atau baik-baik sekali. Bahkan buat mereka yang kinerjanya setelah dievaluasi baik, misalnya dari eselon 2B, bisa kemudian digeser mutasi ke 2A. Itu posisinya kalau dia kinerjanya baik. Kalau jelek ya dimutasi. Tetap ya. Nah, itu kalau untuk bicara kinerja PJ Wali Kota nih Pak. Nah, PJ Wali Kota Bekasi nih untuk kinerjanya apa sih yang nggak boleh dilakukan Pak oleh PJ selama menjabat di Kota Bekasi? Nah, yang jelas kalau mau kita lihat, PJ itu kan punya pegangan satu RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh wali kota sebelumnya yang diganti. Itu rambu-rambu seorang PJ wali kota harus melaksanakan. Semua di situ, nanti tentu saja DPRD akan mengkontrol. Kedua, ya nggak bolehnya tadi melakukan mutasi seenaknya tanpa persetujuan Mendagri. Tetap harus melakukan mutasi itu dengan persetujuan Mendagri kalau PJ. Saya sebagai ketua
tim independen reformasi birokrasi nasional yang skopnya nasional. Saya juga memberikan juga penekanan kepada seluruh kepala daerah seluruh Indonesia termasuk definitif maupun PJ bahwa untuk melakukan mutasi-mutasi ini ya walaupun diperbolehkan untuk definitif melakukan tanpa persetujuan Mendagri ya, namun tetap harus berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara objektif. Ya, saya kira gitu. Saya kira Pak Gani dia juga tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, kapan harus mulai persetujuan Mendagri, kapan harus tidak. Itu untuk khusus jabatan eselon pejabat tinggi ya. Nah, pertanyaan kemudian apakah boleh juga eselon 3 dan 4 dilakukan sebelum 2 tahun? Ini kan baru 2. Iya. Ini kalau eselon 2 saja boleh, ya di bawah juga boleh. Misalkan boleh ya. Saya kira maknanya adalah diperbolehkan. Kenapa demikian? Ya karena kalau udah 3 bulan aja orang nggak punya kinerja, nggak pernah masuk, ya nggak pernah masuk, masuk cuma baca koran, ya absen doang, kinerjanya nggak ada. Masuk akan diteruskan walaupun dia jabatannya posisinya eselon 3 atau eselon 4. Tetap penggeseran itu dimungkinkan mengambil makna dari SE 19 2023 itu juga berlaku juga buat eselon 3 dan eselon 4 di pemerintah Kota Bekasi. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan ya, Pak ya. Oke. Kalau untuk pandangan Bapak seperti apa dan apa sih yang harus dilakukan untuk reformasi birokrasi di Kota Bekasi, Pak? Baik, jadi reformasi birokrasi itu secara nasional memang gambaran penilaian saya itu masih dominan pada reformasi birokrasi secara administratif, baru administratif, pemenuhan dokumen-dokumen, ya penyusunan dan seterusnya itu. Belum reformasi birokrasi yang substantif. Yang pengertian substantif adalah perubahan mentalitas, etos kerja sebagai seorang birokrat yang profesional melayani rakyat. Ini belum sampai ke level itu. Jadi saya kira ini bahkan laporan dokumen reformasi birokrasi itu sangat tebal sekali, ya tak? Dan ini sebenarnya bukan berhenti sampai di situ, tapi substantif betul harus kemudian direfleksikan dengan cara berpikir, cara merasa, cara bertindak dari birokrat yang memang berbeda. Artinya secara kualitatif sudah ada perubahan perilaku seorang birokrat yang memang sudah direform. Mentalitasnya itu mentalitas pelayan sebenarnya yang penuh inisiatif, kreativitas bagaimana memenuhi kepentingan rakyat yang dilayani. Saya kira itu yang menjadi esensi penting. Kemudian perizinan betul-betul bagaimana dibuat semudah mungkin. Jangan kayak dulu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, sekarang harus dibalik. Kalau bisa 3 hari, ngapain 3 minggu? Jadi mentalitas ini harus juga masuk ke dalam jiwa pelayanan seorang birokrat. Di Pemkot Bekasi, saya kira proses menuju ke sana sudah mulai nampak, walaupun mungkin belum sempurna. Saya berharap Pak Gani ini bisa melanjutkan proses reformasi birokrasi di Kota Bekasi sehingga mencapai apa yang kita harapkan. Ke depan Indonesia Emas 2045 membutuhkan birokrasi yang handal, punya kompetensi, berdaya saing, dan siap kita bertaraf internasional birokrasi kita, bukan lokal ini. Nah, untuk itulah maka yang paling penting ke depan mulailah berpikir kita bagaimana kita lebih outward looking, ya, melihat keluar itu daripada hanya inward looking saja. Jadi sibuk dengan sekudang tumpuan dokumen, tapi sebenarnya nothing to do untuk melayani rakyat, itu juga nggak benar gitu. Siap. Nah, Pak Sony, ini juga kan ada informasi bahwa TP3 beginilah, begitulah gitu. TP3 sebenarnya lebih ke apa sih, Pak? Dan kalau untuk dibubarin atau gimana tuh gimana, Pak? Kalau menurut Permen 34, memang wali kota itu punya kewenangan mempunyai tim. Siap. Ya. Kepala daerah mempunyai tim ya sesuai dengan petunjuk dan arahannya. Lalu untuk ikut membantu memecahkan berbagai persoalan. Maka kemudian wali kota membentuk TP3, tim percepatan pelayanan publik. Nah, di Kota Bekasi tim ini sudah bekerja, ya. Dengan dibagi ada beberapa orang
2 kecamatan, 1 tenaga ahli khusus mencermati pelayanan publik di kecamatan itu. Kemudian ada juga 3 orang yang khusus melakukan kajian secara mendalam. Kemudian ada 1-2 orang yang memang khusus untuk merespon berbagai isu aktual yang dibutuhkan oleh wali kota. Dan saya kira semua berjalan baik. Alhamdulillah wali kota juga puas. Nah, itu proses TP3. Tapi kenapa diberi nama TP3? Itu untuk percepatan fokus untuk era kepemimpinan Tri Ardianto itu fokus ke pelayanan publik. Karena Pak Tri menyadari inilah persoalan Bekasi yang harus dipercepat. Bagaimana Pak Tri Ardianto ingin ya T3 komponen ini berjalan dengan baik. 1, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kedua, pelayanan publik yang ramah, cepat, murah, mudah. Dan ketiga, investasi pembangunan berbasis teknologi terkini. Saya kira masing-masing komponen ini sudah memiliki hasil-hasil yang konkret. Sampai hari ini kita sekitar sudah ada rekomendasi kebijakan, ya paling sedikit 9 rekomendasi kebijakan. Dan ini saya kira ya Pak Wali Kota sendiri merasa bersyukur karena banyak apa yang belum terpikirkan, dengan adanya TP3 menjadi terpikirkan. Ya saya kira itu yang paling penting. Lah pertanyaannya tentunya terkait dengan orang yang mengkritisi TP3, kita hargai sebagai proses demokrasi dan menjadi pemicu terhadap TP3 sendiri ya. Menurut saya apakah masih relevan? Nah, enggak, kita itu bekerja berdasarkan tahun anggaran. Ini bukan staf khusus wali kota. Ketika wali kota ganti terus ini diganti, tidak. Berdasarkan tahun anggaran ya, akhir tahun anggaran. Kelanjutannya ya otomatis pada tahun berikutnya apakah masih dibutuhkan atau tidak ya tergantung. Saya kira kalau misalnya Pak Gani masih membutuhkan, ya tim ini akan tetap berjalan ya, berjalan dan akan juga bekerja, dan produksinya nggak bisa dilihat sebagaimana masyarakat melihat kerja dinas. Karena dinas itu pelaksana, dinas kesehatan turun nyontek vaksinasi sana sini, pendidikan turun, PU bangun jalan, tidak. TP3 itu lebih pada policy advisor, ya, policy dibuat atas dasar analisis, dan pekerjaan itu di belakang layar, sehingga TP3 juga tidak perlu nampak. Nah, di samping pekerjaan di belakang office, TP3 juga ke lapangan dalam rangka melakukan cross check terhadap bagaimana pandangan, ya, kesan, ya, kemudian juga permasalahan yang diungkapkan oleh mereka di lapangan. Kita bisa melihat secara langsung dan seterusnya. Dan sudah barang tentu sebagai TP3 kita juga ada misi juga untuk memperkuat citra pemerintah kota yang baik di depan publik. Saya kira gitu, wajar kalau semua TP3 dan tim manapun juga dengan judul lain pasti akan membantu bagaimana wali kotanya mendapatkan citra persepsi yang baik di mata publik, termasuk perangkat dan aparat di bawah. Saya kira hal yang wajar, namanya juga timnya wali kota ya, pasti tidak ingin wali kotanya juga punya citra jelek. Saya kira itu yang harus diperhatikan semuanya. Kalau saya sebagai ketua TP3, saya kira saya serahkan saja, kita bekerja estetis sesuai dengan SK. Kalau memang mau tidak dilanjutkan ya tinggal diganti SK baru. Kalau dilanjutkan ya kita akan bekerja lebih baik. Saya kira itu saja, dan saya yakin seorang Raden Gani sebagai PJ Wali Kota pasti akan memikir 2 kali untuk kemudian menghapuskan ya tim yang harus membantu. Dia membutuhkan tim ini. Saya sebagai mantan penjabat gubernur di Sulawesi Utara, ya juga di Sulawesi Selatan, bahkan DKI Jakarta, saya pun juga punya tim semacam ini, ya, punya tim semacam ini, tiap hari memberikan advisory kepada saya. Nah, tim ini tidak terekspos ke publik, termasuk isi nasihatnya apa nggak terekspos. Dia akan terefleksi di dalam kebijakan seorang gubernur bagaimana. Sama dengan TP3, tidak diekspos apa yang kita nasihatkan kepada publik, tapi langsung terefleksi di dalam kebijakan seorang wali kota. Saya kira itu intinya, dan semua kepala daerah saya yakin membutuhkan, dan orang-orangnya akan dilakukan pasti baik diseleksi pun tidak, yang jelas ada preferensi dari wali kota, karena tim ini harus bisa kerja cocok, seirama, dan punya chemistry dengan wali kota. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Sony. Oke, ini hasil dari kulikan kita hari ini.
Kami hanya menyajikan saudara Dulbar semua yang menyimpulkan dan menilai. Terima kasih, Nugi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak.